Hadir Ibu. Jonathan. Hadir Bu. Kiki Kapitan. Hadir Ibu. Astrid Neno. Hadir Ibu. Anita Malak. Hadir Ibu. Semua hadir ya. Ya Ibu. Ada apa Ibu? Kiki yang ada. Ketua hadir Ibu. Tidak hadir. Ya alasannya kenapa? Ya Ibu. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta Jonathan Feo tidak datang dulu. Terima kasih Jonathan. Ibu minta dua orang untuk menyangkal tujuan pembelajaran dan media yang kita gunakan. Penny, kemana Pen? Sebelum kita masuk pada materi hari ini apa? Dan kalian ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih Ibu. Pencemaran air Ibu. Pencemaran lingkungan air. Penny, apa yang disebut? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistemnya. Ya Ibu. Ya, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan komponen ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis satuan kesatuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Dan yang keempat itu peserta didik mampu memahami interaksi antara komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama kita masuk pada tujuan pembelajaran yaitu pengertian ekosistem. Ya, ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi ya, yang terbentuk antara hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Jadi menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup itu pada tahun 1997, ekosistem itu dia mengatakan bahwa ekosistem itu merupakan suatu tatanan kesatuan yang utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan proses yang terjadi dalam lingkungan. Jadi yang berikut komponen penyusun ekosistem. Antara kalian ada yang tahu komponen penyusun ekosistem itu terdiri ada berapa bagian? Jadi komponen abiotik itu apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Erin, kita menjelaskan yang perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Ian, HP-nya disimpan dulu. Ayo. Ini apa namanya? Perbedaan antara komponen biotik dan abiotik. Komponennya. Ya, silakan Jen. Komponen ini abiotik itu komponen yang tidak hidup itu. Misalnya tanah, batu, air, udara. Kalau komponen abiotik komponen hidup manusia.
yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup. Contohnya itu matahari, laut, hutan. Jadi kita masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menganalisis satu kesatuan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi dalam ekosistem biotik itu dia terdiri dari masing-masing itu mereka mempunyai cara hidup masing-masing, yaitu satu kesatuan makhluk hidup ini terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang berikut kita masuk pada tujuan yang keempat, interaksi antara hubungan komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem. Di sini Ibu akan ambil salah satu contoh tentang interaksi yang terjadi dalam hubungan biotik, tentang hubungan tentang simbiosis. Di sini hubungan simbiosis itu merupakan hubungan yang saling bergantung antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Di sini anak-anak dapat perhatikan yang pertama itu ada kupu-kupu dengan bunga, yang kedua ada pohon mangga dengan pohon anggrek, bunga anggrek, yang ketiga ada ikan hiu dengan ikan lumba-lumba, bukan. Buaya. Ikan paus itu. Ikan paus. Jadi yang berikut itu tentang nyamuk dan manusia. Ya. Nyamuk. Jadi kita masuk pada di antara gambar ini, menurut kalian mana yang termasuk dalam komponen dalam hubungan simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Kupu-kupu dan Kupu-kupu ini dia termasuk kok, ini hubungan simbiosis apa? Ya, betul ya. Mutualisme. Kalau ikan Ini dan ikan ini dia termasuk dalam komensalisme dengan Komensalisme. ini. Anggrek. Dan kali ini dia termasuk dalam parasitisme. jadi hubungan yang terjadi antara kupu-kupu dengan bunga ini, ketika kupu-kupu menghisap nektar dari atau madu dalam bunga ini, kupu-kupu dia akan mendapatkan keuntungan menghisap nektar dari bunga, sedangkan madu dia dapat keuntungan menjadi penyerbukan karena dibantu oleh dulu. Yang berikut masuk pada hubungan antara komensalisme, yaitu contoh ikan remora dan ikan hiu. Hubungan yang terjadi ini ketika ikan ketika ikan hiu itu ikan remora berenang pada atas ikan hiu, ikan remora ini dia akan mendapat keuntungan, sedangkan ikan hiu itu tidak terpengaruh dengan keberadaan ikan remora. Yang berikut anggrek dengan pohon pohon anggrek mangga. dengan pohon mangga. Fungsi pohon ini bunga anggrek masuk dan menempel pada pohon mangga di sini. Itu untuk mendapatkan proses fotosintesis dengan bantuan matahari. Yang berikut hubungan parasitisme. Hubungan parasitisme itu merupakan hubungan yang merugikan salah satu organisme. Contohnya di sini tuh Nyamuk dengan manusia. Ketika nyamuk Menggigit. manusia, dia akan memberikan efek pada manusia. Efek yang diberikan itu berupa penyakit. Di antara kalian ada yang tahu penyakit yang diberikan? Malaria ya. Ada juga tiga aja. Sampai sini sudah dipahami? Ibu ini apa? Beni dong ini udah sekarang foto. Teman
Jadi untuk kelompok 1 kalian mendefinisikan komponen abiotik, dan kelompok 2 kalian mendefinisikan komponen penyusun biotik. Ya, Ibu. Waktu pengerjaannya 20 menit. Sudah? Sudah Ibu. Kelompok 2. Sudah Ibu. Ibu, kelompok 1 ini hanya komponen abiotik saja. Penyusun komponen. Kata. Iya. Kelompok 1 sudah, Ibu. Ayo silakan kelompok 1. Ida. Ya Ibu. Ida bisa. Oh iya Ibu. Ibu satu nama sudah sini Ibu. Ya ambil kursi. Kelompok 2. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi kami tentang komponen-komponen abiotik penyusun ekosistem. Jadi akan kami perhatikan. Jadi komponen yang pertama itu komponen abiotik itu terdiri dari yang pertama itu suhu. Nah, suhu ini merupakan proses biologis yang mempengaruhi temperatur tubuh organisme. Jadi semua makhluk hidup sangat berhubungan dengan suhu. Misalnya mamalia dan unggas yang memerlukan energi untuk mengatur dan menjaga suhu tubuhnya. Yang kedua, air. Komponen yang kedua itu air. Air adalah komponen kimia yang sangat penting dan dibutuhkan setiap organisme untuk bertahan hidup. Nah, keberadaan air ini akan mempengaruhi distribusi spesies, sebab terdapat beberapa spesies yang mampu hidup dengan kondisi sedikit air dan sebaliknya. Komponen abiotik yang ketiga yaitu garam. Garam adalah salah satu unsur kimia yang mempengaruhi keseimbangan air dalam sebuah ekosistem. Misalnya terdapat beberapa organisme yang sanggup beradaptasi dengan lingkungan yang berkadar garam tinggi. Komponen abiotik yang keempat, sinar matahari. Nah, sinar matahari ini merupakan komponen kimia yang diperlukan oleh organisme dalam sebuah ekosistem. Salah satunya untuk proses fotosintesis. Jadi, bagi tumbuhan itu sinar matahari diperlukan dalam proses fotosintesis sehingga akan didapati perbedaan spesies pada ekosistem dengan paparan cahaya matahari tinggi dengan spesies pada ekosistem dengan paparan cahaya matahari yang rendah. Nah, komponen abiotik yang kelima yaitu tanah dan batu. Tanah dan batu adalah unsur fisik dari sebuah ekosistem. Jadi tanah dan batu ini adalah suatu tempat untuk digunakan oleh organisme untuk bertempat tinggal dan berkembang biak. Tidak. Yang keenam yaitu iklim. Iklim ini merupakan kondisi cuaca global yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Nah, iklim yang berbeda-beda akan menghasilkan ekosistem yang berbeda karena berpengaruh terhadap suhu, musim, dan kesebaran organisme. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
makhluk hidup atau organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan yang memiliki serpijoram atau kloropil. Yang kedua itu konsumen atau heterotrop. Ini dia tidak bisa membuat makanan sendiri, contohnya manusia. Yang ketiga itu konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat satu makanan sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanan bergantung pada organisme lain. Organisme ini disebut juga organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen dibelah menjadi tiga, yaitu karnivora atau pemakan daging, herbivora atau pemakan tumbuhan, dan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Yang berikut yaitu pengura atau decomposer. Pengura ini dia merupakan organisme yang berperan sebagai pengurai komponen-komponen organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati atau hasil sisa pencernaan. Contoh pengura atau decomposer ini ialah bakteri dan jamur. Demikian dari hasil diskusi kami. Baiklah, kita pada pertanyaan. Kita berikan tepuk dari kalian, silakan kembali pada tempat masing-masing. Dari materi kita pada hari ini akan dapat simpulkan. Jadi saya menyimpulkan yang pertama itu ekosistem. Ekosistem itu merupakan sistem biologis yang terbentuk antara hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari dua bagian, komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, satu kesatuan makhluk hidup penyusun ekosistem itu terdiri dari populasi, individu, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang berikut interaksi antara komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem itu ada hubungan simbiosis terdiri atas tiga macam: simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat paham ya. Sudah itu mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Itu akan berikan tugas untuk kalian. Kalian membuat resume tentang materi yang kita pelajari hari ini. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ibu akan mengecek kehadiran kalian kembali. Yang pertama, Debrida. Hadir Bu. Dian. Hadir Ibu. Ermelinda. Hadir Bu. Debrida. Hadir Ibu. Erwin. Hadir Ibu. Jonathan. Hadir Ibu. Afrid. Hadir Ibu. Iki Kapitan. Hadir Bu. Anita Mosok. Hadir Bu. Johannes. Hadir Ibu. Semua hadir ya. Iya Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Cikgu minta orang untuk mencabut pelajaran dari media.